Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas info Tokusatsu terbaru di Link Satsu episode 618. Wah, minggu pagi dan mungkin besok ini akan ada pembahasan lagi ya teman ya. Maksudnya di satu video yang sama pastinya ya. Karena ini sebenarnya juga saya lagi menunggu update info mengenai Six Ranger yang akan muncul di serial Number One Sentai Go Shooter ini ya teman ya. Dan untuk episode 14 tenang saja teman, karena dalam waktu dekat ini kita akan langsung bahas ya teman. Mungkin besok ya, sekalian juga dengan pembahasan ini mungkin saya akan postnya agak malam ya mungkinnya, karena pastinya mengingat untuk Goshu Polar sudah muncul. Dan ini dia teman-teman untuk Six Ranger kita yang akan muncul di serial Number One Sentai Go Shuja ini, yaitu adalah Gojo Polar. Wah, luar biasa ya teman. Jadi Gojo Polar ini sesuai dengan rumor dan juga sketch yang muncul dalam beberapa hari sebelum episode 14 ini ya teman ya. Jadi pastinya dikonfirmasi akan dihadirkan ya, atau pastinya muncul di bulan Juni ya. Jadi pastinya juga untuk bulan Juni kayaknya bakalan banyak kejutan ya teman. Dan kata orang-orang bulan Juni ini bulan yang bukan sekedar heboh tapi menarik banget katanya ya. Jadi ibaratnya bulan-bulan Mei ini kan ibaratnya udah serius, tapi di fasenya udah mau menuju ke yang betul-betul semangat lah gitu ya. Katanya juga untuk bulan Juni ini adalah bulannya kawin ya teman ya. Jadi ada perumpamaan dewa Juno gitu ya, kan ibaratnya kan Juno itu kayak keberuntungan gitu ya. Jadi maksudnya orang yang nikah bulan Juni itu dapat keberuntungan ya, nggak tahu lah ya betul atau enggak. Jadi pastinya untuk 3 Jun dan juga Gojo Polar akan muncul ya kan, kalau 3 Jun itu di episode 15 nanti ya, karena itu juga konfirmasi di previewnya nanti. Nah, untuk Gojo Polar ini kita sudah dapat teman untuk gambarannya, dan wow, cukup menarik ya. Seperti yang kalian teman, dari segi desainnya aja ini ini betul-betul keren banget ya teman. Keinget sama Geki Chopper ya teman ya. Soalnya juga ada seperti kostumnya tuh kayak kostum ini, kayak kostumnya siapa ya, Dom Brothers, atau enggak kostumnya si Lupin X ya teman ya. Soalnya juga itu kan kayak posenya aja atau vibes-nya kayak martial arts ya kan, atau karate ya teman ya. Bahkan juga dia tuh bukan pakai Tega Sword ya teman ya. Jadi namanya tuh adalah Godburn ya. Jadi katanya tuh adalah seperti entitas baru ya. Kita bilangnya entitas baru aja ya teman ya. Jadi selain Tega Sword, Tega Jun, di sini kita punya Godburn. Jadi Godburn ini tuh sekaligus knuckle dan juga alat henshin berubah dari ke Kamen Rider. Maksudnya Gojo Polar ya. Ini memang keinget sama ini ya, Kamen Rider apa tuh yang di Kiva ya, Rei ya. Rei sama Torga ya, Torga yang putih ya. Mirip banget ya. Rasanya kalau yang Rei kan ini kan kayak temanya tuh yang salju-salju ya kan. Ini polar bear lah namanya, kayak beruang salju gitu kan ya. Tapi pas baca deskripsi karakternya ya, itu kayak rasanya tuh kayak beruang madu ya teman ya. Soalnya kan ini kan di usernya itu adalah si Mashiro Kumate ya teman ya. Nah, jadi Mashiro Kumate ini tuh ya kita bisa bilang adalah orang kaya ya teman ya di series Go Shooter ini, dan katanya itu ya berasal dari dunia lain. Mungkin juga masih satu jalur ya dari si No One ini, tapi maksudnya dia tidak berpihak ke siapa-siapa mungkin ya, karena di sini juga dia punya tujuan sendiri. Tapi terlepas dari itu ya, dia mungkin juga bisa terlibat dalam number one battle ini ya. Maksudnya number one battle-nya tuh dengan caranya dia gitu ya, dan mungkin berarti dia juga mungkin nggak ada keseruannya gitu ya, karena kan dia juga punya entitas baru Godburn ini. Jadi yang seperti yang saya bilang juga, mungkin dia juga punya janji ya kan ya, yaitu ya memberikan sesuatu kepada si entitas itu. Kalau misalkan entitas itu juga mengamuk atau ngapa-ngapain dia bisa dimakan, jiwanya nanti mati ya teman ya. Jadi kayak Chimera di Counter Piece aja gitu ya, seperti yang kita bahas juga di rumor yang waktu itu. Dan wah, ini juga keren sih ya teman ya. Jadi sekilas juga kayak Abar Killer ya teman ya. Jadi mungkin bakalan seperti anti hero dulu mungkin ya, karena di deskripsinya pun juga dia bilangnya itu kayak ya orang yang rendah tuh ya lemah lah gitu ya. Kayak siapa guys yang kita bisa bilang ya, Tono ya teman ya. Tono Hero itu kalau kita bisa lihat ya, itu Miss Queen sekali ya teman ya. Ngutang ya kan ya, tinggalnya ngekos lah ibaratnya ya. Terus juga nggak dapat pekerjaan,
kalau dia kerja pun juga ya nggak bener lah gitu ya, ekspresinya itu yang nggak dikondisikan dengan baik ya, di episode 1 tuh contohnya ya. Terus juga apa lagi, dia kadang suka dikibulin lah, suka dimanfaatin lah gitu ya. Jadi bahkan juga sama Sumino sendiri ya, bayangkan titik terendah sama Sumino itu dikadalin ya, maksudnya ditipu pas cincinnya tuh dibuang itu. Terus untuk yang Gosho Polar ini ya, dia tuh punya apa ya, kekuatannya tuh es mungkin ya. Dan juga di sini, nah jadi buat yang belum tahu teman, saya kan pernah bahas ya teman untuk rumor dari karakternya ya, si Mashiro Komate ini. Jadi ini kalau kita bisa lihat karakternya tuh 180 derajat berbalik ya, dari si siapa coba ya, Ryugi Bakugami. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ini ibaratnya persatuan antara orang beriman versus orang yang sesat lah gitu ya. Kalau si Ryugi ini dia bertapa atau apa itu, menjadi pengikutnya si Tegasor lah. Walaupun ya cuma halo doang sih. Ini takutnya jatuhnya kayak si ini ya teman, di Double itu apa? Si Jiro ya teman ya. Jiro kan dia tuh punya teman masa lalunya gitu ya. Ya ternyata teman-teman dan kampungnya itu ya halu ya, gak ada gitu ya. Jadi itu cuma apa ya, ngehalu aja gitu ya sepanjang seriesnya itu ya. Ini Ryugi-nya dari yang beriman lah hebatnya gitu ya. Kalau si Mashiro ini ya, dia tuh punya partner ya bernama Bir Akuma, penagih utang iblis ya. Maksudnya itu mungkin debt collector ya, katanya tuh debt collector, tapi ini bentuknya kayak iblis gitu ya temennya. Jadi yang jadi Bir Akuma ini tuh dia betulan kayak Faiska ya kan, dia bisa muncul jadi kayak real iblis atau gimana gitu ya. Terus juga menyebut dirinya sebagai penyelamat sejati dan berkomitmen untuk mereformasi masyarakat. Nah itu aja udah, wah tuh jadi kelihatan sesatnya ya teman-teman ya. Jadi si apa namanya, meskipun dia juga sangat pelit dengan uang, dia percaya dengan nilai bekerja keras untuk menghasilkan uang dan menghabiskannya dengan senang hati. Juga mempunyai satu sisi yang lucu, yaitu menyukai madu. Nah ini dirinya kayak beruang madu ya, menganggap dirinya sebagai manusia biasa yang membosankan dan tak punya mimpi maupun aspirasi. Dan yang saya bilang tadi ya temannya, ini tuh bukan ke dirinya, ke Mashironya, bukan, ini ke Tono ya temannya, karena dia tuh juga nganggep si Tono nih kayak lemah nih, nggak ada aspirasi nih, dia maksudnya nggak ada emosi gitu ya. Makanya sebenarnya dia juga, Tono nih ngelakuin apa yang disuruh sama itulah seseorang cewek gitu ya, entah kakaknya atau siapa gitu ya. Itu nggak, kamu nggak perlu punya mimpi, jangan punya mimpi gitu ya, jangan ada harapan gitu, karena memang di No One itu ya no one ya, sesuai dengan namanya ya. Kalau misalkan punya no one ya, itu semakin dekat gitu ya dengan dia jadi monster, terutama pas sama Runat ya. Kalau misalkan orang tuh mati ya, jadi kayak boneka aja gitu. Terus sama halnya dengan si Yoko ya kan ya, itu juga dia bisa berserk ya, karena sentarinnya itu kalau misalkan harapannya tuh udah luntur ya, dari korup tuh ya sentarinnya itu, makanya ya jadi boso retracernya itu. Oke teman, jadi kalau kita lihat ya sejauh ini untuk Super Sentai yang Rangernya itu bertemakan hewan beruang ya, itu ada 3 ya. Jadi bahkan pertama kali yang dipakai tema ini tuh adalah Ranger ceweknya ya di serial Engine Sentai Go Onger, yaitu Go On Yellow ya. Jadi kan ada tuh si Bear V ya teman-teman ya. Jadi dari nama Bear ya, itu aja udah ketahuan ya kan itu beruang. Nggak tahu beruang apa yang dipakai ya teman-teman ya. Terus yang sebelahnya ada Kokuma Sky Blue ya, yaitu pastinya adalah si Ranger Sian ya. Itu yang si usernya adalah si Kotaro Sakuma ya, itu juga pastinya Ranger bertemakan beruang, dan dia bisa jadi gede loh teman ya kan. Itu kan rasinya apa ya, lupa, bukan itu, dia rasi beruang gitu ya. Dan sekarang kita kedatangan Gosho Polar ya teman ya, jadi bertemakan tentang polar bear ya, dan juga karate ya. Jadi ini ada sedikit unsur Geki Choppernya lah gitu ya, soalnya mungkin bisa keluarin spiritnya mungkin kayak Geki Ranger ya, siapa tahu gitu ya, ya kan. Soalnya si si Gosho Polar ini aja tuh udah keren banget ya kan dari segi desainnya. Nah yang uniknya lagi ya teman, jadi untuk si Gosho ini tuh mempertahankan untuk eksistensi atau unsur Jankenponnya ya. Jadi kan kalau untuk Tegaso itu kan ya pastinya kayak kertas lah gitu ya, atau 5 jari gitu. Terus kalau untuk si Garyudo itu dia kan 3 cun, jadi itu tembakan pistol ya, kayak terunjuk gitu, tapi sebenarnya itu kayak gunting ya temen ya.
Terus juga kalau untuk Goshu Polar dengan si Godeburn ya, itu juga pastinya dia kayak knuckle gitu ya teman, jadi kayak Chan Kenpon ke tuh gunting kertas gitu ya. Jadi wah ini kalau diadu pun juga mantap ya temen ya. Bahkan kalau untuk si Tono sama si Kwon aja kan ya, itu kan dia kan ada XO ya kan, jadi XO tuh kayak ya kita main TikTok tuh lah gitu ya. Jadi kalau XO gitu ya, jadi XO ya kan harus sebaris atau miring gitu ya. Dan sejauh ini ya untuk Six Ranger di era Heisei ya sampai sekarang pun juga memang nggak ada yang gagal ya desainnya ya. Jadi mungkin di era Heisei ya itu rata-rata ada extra hero sih ya, nggak ada misalnya Super Sentai itu full member juga sih kan. Contohnya tuh kayak di serial ini deh ya, serialnya Geki Ranger itu kan nggak full member ya kan, nggak 5 juga kan ya, tapi kan ya memang dari awal tuh 3 orang aja gitu ya, terus nambah satu ya kan si Geki Wolf ya kan, Geki Velocel ya, terus juga nambah lagi satu Geki Chopper, dari itu extra hero lah gitu ya. Terus juga kalau untuk si Q Ranger misalnya ya, itu kan juga Six Ranger-nya kan ya Ho-Oh Soldier gitu ya. Kalau Ryu Commander itu juga masuknya sebagai Suika Senshi lah gitu ya kan, maksudnya kan udah terjawab gitu ya di spin-off-nya Gokaiger sama Zenkaiger gitu ya, yang June Bright itu ya kan. Nah itu ada di spin-off-nya Gokaiger sama Zenkaiger itu kayak tease sesuatu ya kan, yaitu Bright di bulan Juni gitu ya. Terus juga apa lagi ya, kayak ya dari segi desain sih kalau untuk warna putih ya, putih atau enggak warna silver gitu itu baru ada beberapa ya teman. Ada si ini Kiba Ranger ya kan, ini warna putih aja ya temennya, Kiba Ranger, Abare Killer, Deka Break ya kan, terus juga Geki Chopper, lalu ada si apa ya, Spider Kumonos ya kan, sama ini si Goju Polar ini gitu ya. Kalau untuk silvernya ya paling ada si Mega Silver tuh, Gao Wolf tuh ya, Go Silver sorry ya. Terus juga ada ini Bouken Silver, Go On Silver tuh, ada Gokai Silver, Gosei Knight tuh, Stack Buster, Lupin X sama si Don Toravo ya teman-teman ya. Kalau untuk yang gold-nya nih ya kan, yang paling umum yang kita lihat kan pertama kali itu Shinken Gold tuh, Magician sih lebih tepatnya ya yang pertama kali, ataupun juga si King Ranger juga bisa dibilang yang pertama lah gitu ya. Lalu ada Beatstack, Kyoryu Gold gitu ya, Star Ninja, lalu ada Patron X, Two Kaiser ya, terus juga ada Don Dragoku ya. Kirame Silver lupa kehitung ya temennya tadi, Kirame Silver. Nah untuk warna yang paling baru tuh ya ada Beyond Violet tuh ya, lalu juga ada warna hijau, ada 2 tuh ya, Shuriken Ranger, terus juga ada Dragon Ranger gitu ya. Kalau warna biru ya, mungkin maksudnya extra hero warna biru ada itu Signalman, Ninjaman gitu ya. Warna hitam ya paling cuma satu tuh si Black Knight ya. Kalau untuk warna yang campuran kayak Goshu Polar tuh ada Shoe of the World tuh ya. Warna crimson ada 2 tuh ya kan ya, ada si Vampire sama si Ho-Oh Soldier. Kalau warna orange baru satu doang ya kan, si Tokyo Rokugo tuh. Sisanya ya banyak sekali ya temennya tuh. Wah luar biasa ya teman perkembangannya ini, apalagi itu Kaiser tuh ikonik sekali kan dengan dance-nya. Nah ini kita juga dapat suatu leak ya teman, ini kayaknya suatu prop untuk Mekana katanya, yaitu Godeburn, pastinya untuk si Ranger putih kita ya teman ya. Jadi ini sekelas juga untuk bagian tangannya ya teman ya, kayak bagian bagian kakinya itu ya kan, kalau misalkan mau di awakening itu kan harus dibalik dulu kan ya, dibalik untuk ngebentuk kaki ya kan ya. Dan ini juga ada kepalan dari yang sentarin yang Goshu Wolf ya teman ya. Jadi ini juga masih banyak yang harus dipakai ya teman ya. Kayaknya ini juga bagian kakinya lah gitu ya. Karena kan ibarat tuh muncul dari atas kan ya, kayak bagian cut handnya lah gitu. Nah balik lagi teman ke desain dari Goju Polar ini ya teman ya. Jadi sekilas juga memang wah bagus sih ya teman ya, nih bagian kakinya tuh. Nih masih ada kayak kukunya ya teman, detail sekali ya. Terus juga untuk bagian sini, ini sekilas bagian pinggang ke bawah nih kayak Iksa loh teman ya. Ini kan sekilas kayak bagian Commander Iksa gitu, yang lainnya gitu ya. Terus kalau bagian kayak
bajunya itu ya kan, kayak jubahnya itu kayak ya ini Jackie Chopper aja kan ya. Bahkan yang beltnya itu yang warna hitam kan, ini yang biasa keluarin Sentai Ring, atau namanya itu adalah Polaring namanya ya, Polaring Sentai Ring itu jadinya kayak belt untuk yang biasanya kan kalau karate atau taekwondo ada kayak tingkatan, kayak belt hitam, belt biru, belt hijau gitu ya. Nah ini juga pastinya masih ada bulatan ya teman-teman ya, untuk bisa mengeluarkan orang dari jeratan no one itu ya kan, masih sama tuh ya. Cuma kita nggak tahu nih itu ngarahnya memang betulan ke dunia nyata gitu ya, atau ke tempat lain, atau bisa bilang juga ini kalau konteksnya itu si Ghost itu menyelamatkan orang-orang dan masukin ke bulatan itu ke tempat dunia nyata lagi. Kalau si Ghost itu mungkin apa ya, mungkin sama mungkin ya, menyelamatkan orang juga, cuma penerapannya lebih beda gitu ya. Terus juga lihat ya teman, di bagian knuckle-nya ini, dari ini juga desainnya juga bagus ya teman ya. Untuk ini nggak tahu namanya apa ya teman ya, mungkin Godeburn ya teman ya. Untuk saat ini Godeburn, untuk cincinnya bagiannya ke depan ya teman ya. Jadi wah, langsung ngadepnya ke sana ya teman ya. Jadi pas dibuka berarti ya untuk bagian kakinya ini ya teman ya, yang kayak sebelah kiri kanannya itu ya kan, yang ini nih. Jadi kayak bagian kakinya atau bagian knuckle-nya gitu ya. Tuh, ini unik sekali loh teman ya. Bahkan juga kalau untuk yang tidak relate pun ya kan, untuk si Goshu Polar ini ya katakan dari dunia lain ya kan, dunia tempat orang kaya katanya ya. Jadi dari sini pun juga udah oke lah teman, desainnya juga bagus banget ya. Sekilas memang ya ini mirip banget kayak Abari Killer ya. Cuman ini warnanya tuh putih dan hitam aja ya teman, ini bagus sekali ya teman ya. Dan juga ya Six Ranger kita kan memang ya rata-rata kan kalau sekarang kan ya cuma sampai 6 Ranger aja gitu ya. Dari Kira Major tuh ya, Kira Major ya kan, lebih terus yang Kaiser ya ada 7 plus 1 lah ya teman ya. Dom Brothers ada 10 member, King Oger ada 7 member ya teman ya. Terus juga ada di Bun Bomjer ya kan 6 plus 2 ya, si Bundorio sama Biondi hitungannya ya extra hero lah gitu ya. Kalau ini nggak tahu nih kan, apakah sampai Six Ranger aja atau nambah lagi Ranger di Ghost Ranger ini gitu ya. Jadi di sini juga wow, unik lah temennya. Tadi kan karakternya itu kayak angku atau enggak kayak sombong-sombong gitu. Kalau lihat tuh rendahan sekali lah gitu ya. Jadi betul-betul dihina banget lah gitu ya. Nah ini ada suatu ini ya, kayak postcard atau poster gitu ya temen ya, untuk summer movie dari GAF dan juga Ghost Shooter ya temennya, itu Forever Our Heroes. Jadi ini juga kayaknya bakalan kayak movie-nya deh ya, movie Z Kaiser yang Red Battle Great Introduction itu ya temen ya. Jadi itu kan kayak perkumpulan para Super Sentai gitu ya, yang paling ikonik itu si Arc Ranger nanyain, loh kamu kok warnanya putih ya kan ya, kamu nih Ranger leadernya kan, kok warnanya bukan kayak kita rata-rata warna tuh merah gitu ya, walaupun kayak Boken Red tuh ya kan ada dominasinya putih ya kan, si Liveman yang Red Falcon juga, Battle Japan juga gitu ya. Jadi hitungannya tuh juga dia tuh ya Ranger putih ya jatuhnya ya, Ranger putih setelah si Ninja White gitu ya. Itu kan Ninja White juga leader ya kan ya, leader dari si Kako Ranger juga. Terus juga ada si Orion si Red tuh, itu juga ya dominasinya kan warnanya kan putih ya temen ya. Nah, jadi di bagian teaser untuk movie Ghost ini pun juga ada suatu merge ya temen ya. Dan sepertinya ini akan menjadi penyelesaian dari perdebatan ya temen ya, antara pembagian era dari Super Sentai itu udah jelas ya teman ya. Jadi kita teman untuk era Showa nih. Jadi di era Showa itu ada dari Go Ranger ya, Jaka, Battle Fever, ya kan, Denjiman, Falcon, Go 5, Dynaman, ya kan, dan juga tuh ya kan, Flashman, terus juga ada Changeman, Bioman, ya kan, Lifeman, dan juga ada Maskman, sampai Sentai ke 12 sorry ya, ada 12 sentai itu, jadi 6 oh ya 12 sentai itu ya. Jadi di era Showa tuh ada 12 sentai. Nah era Heisei ini itu ada berarti hitungannya dari Turbo Ranger ya sampai Real Soldier, berarti jaraknya tuh sekitar berapa tahun ya? Berarti sekitar 32 tahun ya, 32 tahun ya temen ya.
Jadi dari Sentai Turbo Ranger kan berarti yang ke-13 ya teman tuh, paling belakang tuh ya. Nih, yang sebelahnya tuh ya kan si Turbo Ranger tuh ada Five-Man ya kan. Yang lainnya juga sampai ke Ryusoulger ya teman, sudah jelas ya. Ini Ryusoulger adalah era Heisei, oke? Sudah jelas teman, oke? Ultra Ranger sama Patrol Ranger pun juga ya, jadi hitungannya ada 2 Sentai untuk keseluruhan tim ya kan, jadinya 50 Super Sentai gitu ya, tapi secara series ya masih 49 gitu. Nah berikutnya teman, untuk di era Reiwa berarti ya di sini dari Kira Major ya, itu kan dari Kira Major. Untuk berikutnya ada Senkaiger, Dom Brothers, King Oger, Bun Bomger, dan juga Goshuger ya teman, sudah jelas dan pastinya sudah semakin mantap ini ya. Nah, ngomongin Goshoot juga ya teman ya. Jadi di preview episode 15 dari Goshoot ini kita diperlihatkan untuk senjata baru ya teman, dari si Kuan alias si Garyudo ini. Jadi kan episode ini pun masih menjelaskan atau menceritakan tentang pernikahan antara Tega Jun dan juga Tega Sword ya teman ya. Jadi kita juga patut melihat gitu bagaimana sih cara mereka menghentikan pernikahan itu di bulan Juni gitu ya. Karena itu adalah ambisi dari si Queen Tega Jun ini. Berarti itu adalah debut dari Mecha Tega Jun ini juga gitu. Nah, berarti ya kemungkinan untuk si Gosho Polar ini antara episode 16 atau 17 akan debut. Lalu nanti untuk mekanya katanya episode 19 ya teman ya. Yang tadi di prop yang di awal itu ya teman ya. Itu di episode 19 nanti untuk debutnya. Jadi itu kayak repaint dari Wolf Decalibur ya teman ya. Mungkin namanya jadi Dark Wolf Decalibur atau Garyudo Calibur atau gimana gitu ya. Jadi pokoknya juga bakalan seru nih ya, kita lihat untuk duel Calibur. Ini kayaknya bisa di blueprint gitu ya teman ya. Soalnya kan ini kekuatan dari Kuan kan AI gitu ya. Jadi bisa aja dia pakai 3D print ya kan, cuman itu bisa lebih powerful aja gitu ya. Oke teman, ini dia untuk DX God Burn ya. Jadi akan dirilis di tanggal 21 Juni 2025 teman, dengan harga 7.150 yen ya. Sudah termasuk pajak teman, dan ini dia visual dari changernya Goju Polar ya teman. Dan jujur ini keren banget asli. Dan jujur aja ini warnanya juga salah satu yang paling menarik ya teman, karena ini warnanya juga sama banget kayak Kirame Zabiun ya teman ya. Kirame Stone yang Zabiun yang ikan hiu itu ya, itu mirip banget ya warna cyannya, warna putihnya gitu ya. Tapi yang paling kerennya ini ya jadi kayak apa ya, kayak kendaraan gitu nggak sih. Jadi kan ini ada si Tegasor dan juga apa ya, polaringnya itu di depan ya. Jadi ini juga ada lampunya mungkin ya nih, kayak lampu hijaunya atau lampu merahnya gitu ya mungkin. Dan kita teman, wah ini betul-betul mirip banget kayak senjatanya Kirame Major ya teman ya, Kirame Short ya kan dicampur Kirame Zabiun ya teman, mirip banget ya teman ya. Karena warnanya sekali lagi ya teman, warna birunya itu gila kayak Kirame Short ya teman ya. Itu betul-betul keren banget, apalagi ini kan juga knuckle ya temen ya. Dan ya kalau di kita lihat kan untuk cara mainnya kan juga kayak pukul-pukul kan, face gitu. Jadi kita udah punya untuk rock paper scissors ya temen ya. Rocknya itu Godburn, si scissornya tuh Tega Jun, dan kertasnya itu lah ini Tega Sword ya. Jadi buset ini keren banget bro, asli. Ini lihatnya flashback lagi ya teman ke Kira Major ya temennya, asli. Entah kenapa ya, kalau udah kayak gini tuh mirip dan juga keinget banget di Kira Major ya teman ya. Apalagi ini juga robotnya mirip banget kayak Kirame Expert Zabion ya teman ya. Betul-betul wah, kayak ini tuh ini berasa kayak lagi kangen ke Kira Major kah ya kan. Karena asli guys, ini cakep banget bro, cakep banget. Apalagi di tengah tuh kayak ada core gitu ya. Mungkin di situ adalah jiwanya, atau mungkin itu adalah partnernya mungkin di situ ya. Jadi mungkin kokpitnya tuh ya barengan si partnernya itu kayaknya gitu deh, kayak Go Buster gitu ya. Go Buster kan itu dia punya body rod ya teman, jadi dia tuh bisa jadi kemudinya juga gitu untuk mereka ini akan dipakai. Jadi ini wah sumpah keren banget asli ya, betul-betul mantep banget pas sudah di switch jadi mecha kayak ini. Terus itu juga change-nya juga pastinya dipencet dari bagian knuckle-nya. Terus bisa juga digatai loh teman ya, atau dipisahkan untuk bagian badannya ke Tega Sword yang red ya teman. Jadi namanya tuh Tega Sword White Burn. Wah, dari namanya jadi White Burn ya teman. Dan ini entah kenapa pas jadi White Burn ya, keinget mekanya Toradora Gonjin ya teman ya. Soalnya
warnanya pun kemas ya teman, ditambah putih gini, jadinya cakep loh teman ya. Apalagi juga ini mekanya kan bisa bilang juga Mecha Six Ranger ya teman ya. Jadi Mecha Ranger ke-6 kita betul-betul sangat keren ya teman ya tuh. Apalagi kan untuk si Polarinya itu bisa dijadikan mekanya kan sama kayak centering lainnya kan ya, dimana misalnya kalau Tega Sword Red ya kan itu jadi mekanya gitu ya, bagian dari mekanya sekaligus kokpitnya gitu ya. Terus juga ada lagi ya teman-teman, selain yang bisa digatai ke Tega Sword Red, dia juga bisa dikemudikan dengan satu partner ya teman-teman ya. Jadi partnernya itu adalah B Akuma Go. Ini teman di XB Akuma Go ya. Jadi masih sama teman di tanggal 21 Juni dengan harga 5.280 yen ya teman ya. Jadi ini lihat partnernya aja kayak wow, unik ya teman ya. Jadi dikira partnernya tuh ya banyak bilang kayak apalah ya kan ya. Kayak Vice lah ya kan yang punya wujud manusianya tapi kayak wujud monsternya gitu ya. Tapi ternyata ini kayak kereta-keretaan ya, maksudnya kayak bagian dari changernya gitu ya teman. Katanya ini senjata juga kan, bird atau maksudnya kayak paruh atau big mungkin ya, Bikuma Go. Jadi di sini juga betul-betul keren ya teman. Lihat, ini kesannya kayak malah motifnya inu nggak sih atau nggak anjing itu nggak sih, ketimbang beruang ya. Soalnya kenapa kayak dia tuh kendarain gitu ya teman ya. Jadi kayak gini ya, keinget si mekanya ini ya, Bun Violet ya, yang si bium-bium Mahrobo itu. Jadi bisa dikenalin juga kayak mobil F1 ya. Jadi ini juga ada mode robotnya gitu ya, bisa ditunggangin lagi, gokil. Terus ini juga bisa ditarik mungkin untuk ngomong mungkin ya, dan juga bisa ngeluarin laser mungkin ya. Jadi bisa disatuin juga gitu. Nah ini ada complete setnya ya teman. Jadi ini juga kalian bisa dapetin Polarinya, Gaudebernya, dan juga pastinya si ini ya, apa namanya, Bir Akuma Go ini. Oh iya, ini juga ada bonus Polaring ya teman ya. Ini versi Goshuger dan Goshu Polarnya ya teman. Ada lagi sih satu lagi, yaitu kalau salah yang ini ya teman nih, versi Gochu Wolf sama Gochu Polarnya ya teman ya. Jadi ini pas dari satuin untuk mekanya kan jadi Tega Sword Whiteburn-nya ini ya. Jadi wow, ini kayaknya untuk bagian wajahnya pun juga jadi ke refleksi ya teman, untuk bagian tangannya itu ya. Jadi keren banget ya. Sama logo-logonya juga gitu. Berikutnya teman di X Sentai Ring Case ya. Jadi masih sama teman 21 Juni dengan harga 4.400 yen ya. Jadi ini juga pastinya untuk menyimpan Sentai Ring yang sudah didapatkan ya oleh member Goshuger ya. Jadi sudah pasti ada juga untuk simbol dan juga logo-logo dari setiap membernya ya, kayaknya jadi bisa diganti itu ya. Dan entah kenapa ya, harusnya bukan warna biru sih ya. Ini malahan lebih cocoknya ke Goshuler aja kalau gitu ya kan. Soalnya kalau misalkan warnanya sama kayak gini ya harusnya warna emas aja nggak sih jadinya, ya kan? Atau nggak dibikin lah ikannya versi warna lain gitu. Ini malahan cocoknya ke Ranger birunya aja gitu ya, soalnya warnanya jadi nggak kayak kurang aja gitu ya. Kalau misalnya versi warna merah ya kan, warna kuning, warna hijau, warna hitam ya kan, ini cocoknya jadi untuk Ranger birunya aja gitu ya. Kayak kurang aja sih ya teman-teman. Jadi kalau untuk penyimpanan sih ya oke lah teman-teman. Untuk sebelah kiri itu untuk centering yang utamanya ya kan, kalau di kanan tuh untuk seluruhnya gitu ya. Jadi sebenarnya juga di serialnya pun juga bisa dimasukin sih centering yang untuk universe sensinya gitu ya. Jadi juga lebih mantap. Nah ini juga ada universe robo dari Shinken-O ya teman. Jadi akan dirilis di tanggal 5 Juli 2025 teman, dengan harga 5.280 yen ya. Jadi sudah termasuk padat juga. Dan pastinya untuk Shinken-O kalau udah dibuat universe robotnya pasti akan muncul robotnya nih ya. Sama seperti Zoo Ranger ya, yang dimana juga muncul Daishujin. Itu juga live action ya teman ya. Dan apakah ada kejutan lagi ya teman? Katanya ya itu Shinken-nya tuh yang bukannya biasa ya teman, tapi yang princessnya gitu ya. Yang ada aksen rocknya itu mungkin ya katanya ya, masih rumor tuh ya kayaknya, maksudnya Yusuna tuh si cewek juga, bukan si Shiba Kaoru yang realnya gitu ya, tapi kan ini versi universensinya gitu. Jadi ini juga sangat keren ya untuk dari segi mekanya ya. Dan juga bisa disatuin ya temannya, ini dari apa nih, Tega Sword Shinken-O mungkin ya. Jadi
Tegasor Shinken mungkin namanya. Jadi bisa dibilang ya penyatuannya juga oke lah ya teman. Nah, ini teman untuk Action Hero Series dari Shinken Red ya teman, di tanggal 5 Juli juga dengan harga 3.300 yen ya teman. Jadi ini untuk si Lord Takeru Dono ya. Jadi bukan yang itu ya teman ya. Jadi Takeru yang sangat wah fenomenal lah ya teman, leader yang sangat berarti ya di serialnya, walaupun ada sedikit twist ya. Kalian tonton aja teman twistnya seperti apa ya. Jadi pastinya juga sangat luar biasa sekali ya teman. Dan juga teman, ini dia untuk Action Hero Series dari Gosho Polar teman, yang dirilis di tanggal 21 Juni 2025 dengan harga 3.300 yen juga ya. Jadi ini juga wow. Jujur ini salah satu yang menarik sih teman, karena untuk dari segi kostumnya juga udah keren banget ya. Kayak betul-betul kayak Geki Chopper, tapi rasa-rasanya kayak Commander Ixa juga ya teman ya. Atau juga kayak Abri Killer ya. Jadi banyak sekali referensi di Gosho Polar ini ya teman ya. Warnanya juga itu apa ya, dominasinya kan kayak hitam putih gitu ya teman-teman. Jadi asli ini Ranger putih dengan desain terbaik sih ya, setelah Spider Kumonos juga. Itu keren ya. Dan yang terakhir teman, untuk Sentai Hero Series Gosho Polar di tanggal 21 Juni 2025 teman, dengan harga 880 yen ya. Jadi seperti biasa teman, ada SHS dan juga Action Hero Series. Dan ini tampilan untuk Godburn-nya yang lagi nunggangin si Byakuya Go ini ya teman. Jadi ini jadinya kayak lucu gitu nggak sih? Tapi ya semoga aja yang saya harapkan juga ya teman ya. Kostum Gosho Polar udah bagus, mekana juga udah keren ya. Yang Byakuya-nya kita harus biasakan juga ya teman. Kok ini malah lucu gitu ya? Mungkin bukan tampangnya aja lucu mungkin ya kan? Tapi mungkin akan ada hal yang twist atau mungkin lebih ngeri gitu ya. Karena lihat aja ya teman ya. Contohnya kayak ya partner ini tuh mungkin kayak ya Beyonce lah kan ya. Six Ranger juga dia kan punya partner si Beyonce gitu ya, yang bisa keliling galaksi gitu ya. Ya mungkin aja ini kan bisa keliling galaksi juga, atau mungkin dia dari planet kristal ya kan ya. Ya mungkin mirip kayak Crystalianya Kira Major atau gimana gitu ya. Soalnya kayak kristal-kristal gitu ya teman, kayak shining gitu ya untuk meka-mekanya ya. Jadi betul-betul keren banget asli. Apalagi ini tuh kayak apa ya, kayak tanker mungkin ya, maksudnya kayak robot tank gitu ya teman. Jadi bisa ada rodanya yang banyak gitu ya. Oke teman, tadi pembahas kita untuk episode kali ini teman, karena di sini belum ada usernya ya dari Gosho Polar ini, saya akan satukan juga teman pembahasannya dengan pembahasan scan mungkin ya. Kalau ada ya scan dari Gosho untuk Gosho Polar ini, biasanya kan udah ada tuh ya untuk usernya siapa gitu. Atau mungkin di minggu depan pastinya di episode 16 mungkin ya, perkiraan 16 ataupun 17 kayak itu muncul usernya dari Gosho Polar ini gitu ya. Dan kalau kalian mana nih desain Six Ranger di era Rewa favorit kalian ya, jadi tetap yang pertama kayaknya Spider Kumonos ya, karakternya juga bagus gitu ya. Semoga deh saya bilang tadi ya, ini Gosho Polar saya taruh di nomor berapa ya, nomor 3 dulu kali ya. Terus untuk yang lainnya ya tuh Kaiser juga oke lah gitu ya. Kirame Silver juga oke, tapi di balik nomor 5 lah gitu ya. Biom Violet mungkin keempat mungkin ya. Jadi kita tunggu aja teman seperti apa, dan juga perannya ya kita tunggu ya teman ya, karena ini juga sangat dinantikan oleh toko fans juga. Oh my god, ini line up-nya keren sih ya teman. Jadi udah ada Gosho Wolf, Lion, Tyranno, Eagle, Unicorn, dan juga Polar ya teman. Kita tunggu teman bagaimana debut dari Gosho Polar ini. Semoga saja bagus ya teman ya. Kalau ada update lagi untuk case-nya, kita akan satukan aja teman di scan ataupun pembahasan lainnya ya teman. Jadi ditunggu teman pembahas kita di next episode. Oke?